Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu telah menuntun kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar firman yang akan kami dengar, boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mau berkat, hiduplah dengan rukun. Mau berkat, hiduplah dengan rukun. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan kalau juga kita memperhatikan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika sebuah rumah tangga ataupun sebuah keluarga yang di dalamnya selalu mengalami pertengkaran, perkelahian, ribut, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kasar, berkata-kata caci maki, maka sering kita melihat mereka sulit untuk mendapatkan berkat ataupun rezeki di dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau memulai hari saja pun suami istri bertengkar dengan sangat hebat. Bagaimana pekerjaannya satu hari itu boleh dikerjakannya dengan baik? Bagaimana berkat atau rezeki itu boleh datang di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun rumah tangganya? Ketika memulai aktivitas, kegiatan, rutinitas kita sehari-hari, belajarlah memulainya dengan kerukunan, bukan sebaliknya dengan keributan atau pertengkaran. Karena orang-orang yang memulai harinya dengan kerukunan, kedamaian, dan ketenangan, Tuhan katakan pada saat ini melalui firman-Nya, kesanalah berkat akan
diperintahkannya. Artinya apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Orang yang hidupnya rukun, Tuhan akan mengantar berkat kepada mereka. Dan orang yang hidupnya ribut atau bertengkar atau berkata-kata kasar, berkata-kata caci, maka sangat sulit Tuhan mengantarkan berkat ke sana. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kerukunan, pasti semua orang mendamba-dambakan yang namanya hidup rukun. Setiap orang yang hidup rukun pasti akan terlihat sebuah keindahan. Terlihat juga kebaikan terpancar dari orang-orang yang hidup rukun. Tentu hidup rukun ini tidaklah mudah untuk kita kerjakan kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara setiap manusia mencapai kerukunan. Ada beberapa poin yang boleh kita hindari, yang boleh kita jauhi agar kerukunan itu tercipta di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, cobalah untuk saling menghargai. Cobalah untuk saling menghormati. Cobalah untuk tidak saling mencurigai. Cobalah untuk tidak saling memfitnah satu dengan yang lain. Sehingga kerukunan itu bukan hanya di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, tetapi bisa meluas. Kerukunan itu bisa tercipta di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan antar umat beragama. Saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling menuduh, tidak saling memberikan fitnahan, dan tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, kalau beberapa poin ini kita kerjakan, kerukunan itu akan tercipta di dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Tentu itu bisa tercipta kalau kita berangkat dari diri kita sendiri. Jangan pernah berharap orang yang menciptakan dan menghadirkan kerukunan kalau kita sendiri pun tidak bisa menjadi pelaku menghadirkan kerukunan itu. Kita harus mengubah pola pikir atau konsep kehidupan kita. Yang dulunya kita suka memfitnah, yang dulunya kita tidak menghargai orang lain, yang dulunya kita tidak memberikan hormat kepada orang lain, yang dulunya kita suka memfitnah orang lain. Kita harus ubah itu. Dan kita harus tinggalkan itu. Sehingga kita boleh hidup, memulai hidup yang baru. Mulailah saling menghargai, saling menghormati, dan memandang positif apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan mencoba untuk tidak memberitakan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar tentang orang-orang lain. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerukunan itu boleh tercipta dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat, dan antar umat beragama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur
tadi katakan, ketika hidup rukun digambarkan seperti minyak yang meleleh. Minyak itu dipakai untuk mengurapi iman. Minyak itu dipakai untuk mengurapi imam, berarti minyak itu melambangkan adalah sebuah kekudusan atau sakral di dalamnya. Kerukunan juga digambarkan oleh pemazmur seperti embun. Bapak Ibu, kita kenal yang namanya embun yang sering terlihat di pagi hari, menandakan penyegaran hidup. Orang yang hidup rukun akan terlihat kehidupannya itu akan selalu segar dan enak dipandang atau dilihat. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus hidup rukun? Jelas jawabannya adalah karena orang yang hidupnya rukun, Tuhan akan mengantarkan berkat. Tuhan tidak senang yang namanya perpecahan. Tuhan tidak senang yang namanya permusuhan. Tuhan tidak senang yang namanya pertengkaran. Tuhan senang persaudaraan. Tuhan senang persatuan. Tuhan senang kerukunan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam persatuan, orang yang hidup dalam kesatuan, orang yang hidup dalam kedamaian, ketenangan, kerukunan, maka Tuhan akan antarkan berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan, bergumul kebenaran firman Tuhan saat ini. Apakah berkat jauh dari kita? Atau apakah berkat itu sulit datang dalam kehidupan kita? Kita boleh bertanya dalam hati. Kita bisa merenungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau berkat itu jauh dan sulit kita temui, mungkin hidup kita belum mengalami kerukunan. Hidup kita tidak mengalami kedamaian. Hidup kita tidak mengalami ketenangan. Mari Bapak Ibu kita perbaiki. Sebelum hidup kita boleh berdamai, hidup kita tenang, hidup kita rukun, berkat itu akan sulit datang kepada kita. Tetapi kalau kita beralih, memulai hidup dengan menghadirkan kedamaian, menciptakan kerukunan, dengan cara menghargai, menghormati, tidak saling mencela, tidak saling membenci, tidak saling memfitnah, tidak saling mencurigai, maka berkat itu akan kita dapatkan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat-Mu ya Tuhan, yang telah kami terima melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh karena kuasa Roh-Mu yang telah memampukan kami, menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan, terlebih dalam melakukannya. Biarlah kerukunan selalu menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya, sehingga ketika kami hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan antarkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.